Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di pembahasan mengenai Microsoft Access ya, tutorial Microsoft Access. Untuk kali ini kita akan coba bahas mengenai pembuatan laporan ya, report. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa sih fungsi report itu. Oke, dalam semua keperluan apapun di pekerjaan juga, laporan adalah hal yang paling penting. Jadi ibarat kata laporan itu adalah suatu goal atau tujuan akhir. Kita melakukan pengolahan data dimanapun ya, tidak harus diakses juga. Di Excel misalkan, kita bisa melakukan pengolahan data apapun itu. Diolah datanya, diginikan, digitukan, dijumlah, dirata-rata, direkap, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah pengolahan data dengan berbagai macam yang kita lakukan. Semua itu tujuannya adalah supaya bisa kita laporkan. Nah, kan gitu ya. Jadi sekali lagi, laporan merupakan goal ya. Jadi tujuan akhir dari setiap pengolahan data yang kita lakukan. Termasuk diakses nih ceritanya yang kita bahas sekarang. Jadi otomatis laporan itu menjadi hal yang sangat pokok, hal yang sangat penting. Ya, dia menjadi sebuah tujuan akhir dari sebuah aplikasi untuk melakukan pengolahan data, termasuk itu di Excel. Nah, kalau diakses itu untuk pelaporan datanya menggunakan report. Dan kita harus tahu, kalau untuk pelaporan data, maka akses lebih hebat daripada Excel. Tapi kita tidak bisa membandingkan seperti itu, karena mereka punya fungsi yang berbeda. Kalau kita ingin melakukan pengolahan data, memang dengan Excel lebih mudah, kan gitu ya. Cuman untuk melakukan pencetakan laporan, ya akseslah tempatnya. Di akses sudah ada fasilitasnya, terpisah. Kalau nyimpen data ada tabel kemarin kan ya. Kalau kemudian untuk melakukan pengolahan data, menambah, menghapus, merubah atau ngedit, ada form. Dan untuk membuat laporan, dicetak misalkan ke kertas, maka diakses banyak fasilitas atau objek yang bernama report. Jadi hari ini kita akan coba bahas mengenai objek baru yang bernama report ya. Objeknya namanya report. Tujuannya untuk membuat laporan. Bisa nanti laporan itu dalam bentuk kertas karena dicetak, atau berupa tampilan karena di preview. Oke, ini saya sembunyikan dulu aja yang formnya ini. Nah, teman-teman harus ketahui semuanya bahwasanya laporan itu bentuknya macam-macam. Ya, dan otomatis cara pembuatannya pun juga macam-macam. Dan yang perlu ditekankan sekali lagi, desain pembuatan untuk report itu hampir sama dengan form. Oke, bahkan cara pembuatannya pun hampir sama. Kalau kemarin di form itu ada form yang auto, di report juga ada form design, di report juga ada blank form, report ada, termasuk form wizard, nggak kalah, report juga ada. Segalanya seperti hampir sama dengan form ya, iya memang. Termasuk fungsinya. Jadi kalau kita membuat report yang bersumber dari satu tempat, mau cepat, semua informasi masuk secara otomatis, maka menggunakan report yang auto. Ini yang sekarang sedang mati ini. Nah, pakai itu. Jadi dari bermacam-macam cara nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama saya jelaskan sekarang bagaimanakah cara membuat report dengan fasilitas report yang auto report. Oke. Simpel ya. Mulai dari awal. Caranya seperti ini. Anda mau membuat apa dulu? Mau membuat laporan apa dulu? Jadi untuk sumber data report sama kayak form. Anda bisa menggunakan tabel ataupun query untuk sumber data. Bisa. Gak masalah, ya. Yang penting jelas sumbernya dari mana. Termasuk sekarang ini untuk pembuatan report secara auto, kita harus mengetahui mana sumber datanya. Contoh nih sekarang saya akan membuat laporan data barang, ya. Saya akan membuat laporan data barang. Jadi nanti akan tercetaklah muncullah semua data barang yang saya miliki. Semua tanpa terkecuali.
Berarti kalau gitu sumbernya TB barang itu. Ya, betul sekali. Ini. Walaupun sebenarnya, maaf kebuka ya, saya tutup. Walaupun sebenarnya sumber data untuk dibuat report tidak harus dari tabel, bisa juga dari query. Ini sekarang saya memilih tabel. Jadi cara membuat report dengan fasilitas auto adalah Anda klik terus sumber datanya, kemudian Anda klik menu ini. Sekali klik langsung jadi 1, 2, 3. Nah, ya, langsung jadi sebuah report. Dan mungkin dengan bentuk yang kita pilih mungkin ya, bentuk yang mungkin kita cocok, kita setuju. Coba saya hilangkan dulu property sheet-nya ini. Langsung muncul property sheet ya. Ya, saya hilangkannya jelas, langsung muncul ataupun tidak, nggak ada masalah. Kalau Anda ingin menghilangkan, cukup diklik lagi ini. Jadi inilah tampilan yang dihasilkan oleh auto report. Sudah? Berikutnya adalah otomatis ya, sama kayak di form. Saya akan desain sehingga tampilannya ya lebih bagus lah. Dan juga saya akan desain supaya nanti dia tidak di dalam frame atau bingkai ini, dia bisa keluar seperti yang ada pada form kemarin, bisa keluar tampil sendiri di luar seperti itu. Oke, yang pertama adalah begini, saya akan coba untuk modifikasi. Saya akan coba untuk memodifikasi desain ini sehingga ya mungkin tampilannya lebih bagus lah. Sekarang kita lihat untuk report ada berapa jenis tampilan, sama kayak di form ya. Mungkin ada selisih satu ya, ada ini bedanya. Kalau di form tidak ada print preview. Nah, untuk report ada jenis tampilan report view, print preview, layout view, sama design view. Saya rasa untuk layout view sama design view Anda semua paham. Tampilan yang sekarang ini adalah layout view, di mana pada tampilan layout view ini Anda bisa melakukan perubahan layout tata letak ya. Taruh sana, taruh sini, dilebarkan, dikecilkan. Anda bisa melakukan perubahan mengenai layout tata letaknya dengan kondisi data tampil, data tampak, data diperlihatkan. Oke, ya. Kalau Anda menggunakan tampilan design view, saya klik, ada di menu ini ya. Di menu home juga ada kok. Di menu home, di menu design ada. Jadi menu ini ada. Kalau Anda di create gini dia tidak ada. Jadi kalau mau nyari pilihan menampilkan report, Anda cari di home atau di design. Ya samalah dengan form kemarin. Nah, lihat saya pilih yang design view. Maka di sini Anda benar-benar bertujuan untuk membangun sebuah report, membangun sebuah laporan dari nol, benar-benar membangun dari nol. Dan di sini data tidak tampak. Anda mau begini, Anda mau begitu, Anda leluasa. Segala macam apapun yang Anda inginkan dalam hal membangun report bisa dilakukan pada tampilan design view. Ya, jadi kalau menurut saran saya, kalau Anda mau membangun sebuah laporan, membuat sebuah laporan, tidak hanya mengatur layoutnya, tidak hanya tata letaknya, juga bermacam-macam propertinya, mau diapakan, lebih baik saran saya dengan design view. Oke, teman-teman. Lalu bagaimana dengan tampilan ketiga, report view? Report view ini adalah menampilkan datanya, oke? Jadi memperlihatkan datanya. Di sini Anda sudah tidak lagi diizinkan untuk mengatur perubahan tata letak. Layoutnya tidak boleh, tidak seperti layout view, ya. Jadi report view ini sudah murni tampilannya data saja, tidak bisa mengatur merubah tata letaknya. Akan tetapi di sini, ya, berapapun jumlah kolom yang Anda buat, dia akan cukup. Anda bikin 20 kolom, Anda bikin 30 kolom, akan tampil. Ya, tergantung. Kalau laporan ini tujuannya untuk ditampilkan ke layar, maka report view sangat tepat. Kalau laporan ini tujuannya untuk ditampilkan ke layar, maka report view akan tepat. Kenapa? Karena berapapun jumlah kolom yang Anda buat tidak masalah. Jangan ngomong jumlah baris. Kalau jumlah baris itu sehubungan dengan banyaknya data. Kalau banyaknya data kita tidak pernah tahu gitu loh. Kalau jumlah kolom kan kita yang menentukan mau berapa kolom. Kalau jumlah data, kalau ada data baru ya nambah. Kalau data kita hapus ya berkurang.
Jadi kita bahas adalah masalah melebarnya bentuk laporan ini, kolom-kolomnya. Ini loh, kalau nggak tahu kolom, kode barang. Ini kan kolom kode barang, kolom nama barang, kolom kode jenis, kolom harga barang, kolom jumlah stok. Itu namanya kolom. Jadi berapapun jumlah kolom yang Anda buat, tampilannya tidak akan kepecah, langsung nyambung kalau report view. Sehingga kita bisa melihatnya dengan enak, dengan jelas, dengan mudah. Tapi kalau report ini tujuannya untuk dicetak ke kertas, maka mohon maaf, lebih tepat Anda gunakan print preview. Loh, kenapa alasannya? Kalau Anda menggunakan report view, maka nanti misalkan nih Anda buat 20 kolom. Anda buat ada 20 kolom, Anda tampilkan pakai report view, semuanya tampak dalam satu tampilan. Ternyata ketika dicetak dia kepecah menjadi beberapa lembar. Sekali lagi, saya tidak sedang membahas berapa banyaknya data, tapi berapa banyaknya kolom yang kita ciptakan. Ya itu problem gitu loh. Sehingga kalau kita pengen report ini ditampilkan di layar, maka tampilkan dengan pilihan report view. Tapi kalau kita pengen membuat report ini untuk dicetak ke kertas, maka Anda gunakan tampilan print preview. Di sini apabila Anda membuat kolom nggak cukup, maka dia akan dilempar ke halaman berikutnya. Kenapa? Karena kalau print preview medianya adalah kertas. Ya kertas yang kita pakai di Indonesia ini ada letter atau kuarto ya, ada A4, ada folio, ada yang nyebut F4, nyebut FLSA, terserah. Ya, jadi ini adalah pilihan yang tepat kalau kita mau membuat sebuah report dengan tujuan dicetak ke kertas. Kita tampilkan pakai print preview. Dengan demikian maka kita tahu hasilnya di kiri kah, mepet kanan kah, di tengah, tidak cukup kah, kita akan tahu semuanya di situ. Ya teman-teman ya, jadi udah tahu semuanya. Terserah Anda mau pakai apa, mau pakai report view atau mau pakai print preview, tergantung kebutuhannya. Cuman di sini nanti saya akan lebih condong kepada print preview. Kenapa? Karena saya condongnya adalah bahwa report yang saya buat ini nantinya mau dilaporkan. Oke? Report yang saya buat ini nantinya mau saya laporkan, sehingga nggak mungkin saya bawa laptop untuk menunjukkan sebuah laporan. Pasti harus dicetak. Jadi asumsi saya untuk proyek saya ini adalah semua reportnya akan saya cetak, sehingga saya akan memilih tampilan print preview pada report saya ini. Paham ya? Jadi sekali lagi tergantung fungsi masing-masing. Oke. Kalau print preview memang agak beda ya, tampilannya seperti ini. Anda tinggal close aja kalau mau keluar dari tampilan print preview, agak beda. Oke, teman-teman sudah tahu semuanya masalah jenis tampilannya. Sekarang kalau sudah, saya akan mendesain laporan ini. Oke. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah, perhatikan, langkah pertama untuk memodifikasi sebuah report adalah, ini saya tutup dulu ya, ini udah jadi tadi ya. Tadi report ini saya buat dengan cara auto, saya tutup dulu aja, kita dari nol biar tahu. Tak kasih nama RPT barang, RPT barang auto. Teman-teman udah paham semuanya? Kita lihat bagaimanakah cara memodifikasi report yang udah saya buat dengan cara auto tadi. Perhatikan, langkahnya adalah Anda klik kanan, kemudian print preview. Ini langkah awalnya. Klik kanan report, kemudian print preview. Sudah? Kalau sudah, kemudian lakukan klik kanan di sini di area report ini, kemudian pilih page setup. Ini langkah pertama loh ya. Kalau mau memodifikasi sebuah report, dari sini kita tentukan page sama print optionnya, marginnya. Page-nya pakai apa? Jangan sampai setelah jadi sudah ditata layoutnya dengan bagus, kita desain dengan bagus, ciamik, ternyata di tengah jalan Anda merubah size dari kertas, pasti berantakan. Oke, saya putuskan aja. Ya, saya menggunakan kertas standarnya letter. Ya, saya tetap pakai letter. Letter itu kalau misalkan Anda beli di toko tidak paham, maka bilang aja kuarto ya. Ukuran letter sama dengan kuarto. 8,5 kali 11 inci. Lebarnya 8,5,
kemudian panjangnya 11 inci, tingginya 11, satuannya kalau inci begitu. Kalau senti tidak apa saya. 8,5 kali 11 inci. Oke, jadi untuk page-nya, kertasnya, untuk size-nya saya menggunakan letter fix. Kemudian marginnya. Marginnya mau pakai berapa? Margin ini biasanya berbeda untuk satuan ukurannya setiap komputer atau laptop. Tapi berbeda pun ada keterangannya kok. Kalau di sini di komputer yang saya pakai ini menggunakan satuan milimeter. Oke. Mungkin ada suatu kasus di tempat lain, di komputernya, di laptop Anda sekalian, mungkin bukan milimeter, tetapi inci mungkin. Ya, mungkin inci bisa aja. Intinya begini kok sebenarnya, simpel aja lah. Triknya begini. Entah milimeter, entah inci untuk satuan ukurannya, yang penting gini. Kalau Anda mau merubah margin, maka jangan jauh-jauh dari nilai margin secara default. Coba saya cancel dulu. Anda lihat, tak ulangi lagi ya. Saya klik kanan, saya pick setup. Di sini sudah muncul nilai margin secara otomatis. Nah, kalau mau merubah jangan jauh-jauh dari sini. Jadi sebenarnya Anda mengabaikan untuk satuan entah milimeter, entah inci, tidak ada masalah. Misal nih, marginnya mau saya perbesar, ya ditambahi, cuman jangan jauh-jauh dari nilai itu. Contoh 6,35 ya. Mungkin tak buat 6,5 gitu loh. Mungkin ya pol 7 lah gitu ya. Dari nilai itu kalau kita lihat, maka jangan jauh-jauh untuk naiknya gitu loh. Cuman kalau mau misalkan marginnya lebih sempit gitu ya, dikurangi misalkan, ya sama. Jangan jauh-jauh juga dari 6,35. Kalau misalkan Anda kurangi, maka tak bikin berapa? 6 misalkan. Ini 6 juga. Nah gitu ya, jadi teman-teman. Triknya di situ lah. Jangan jauh-jauh dari nilai default yang ada. Yang penting hati-hati aja. Ya, jangan sampai lucu nanti misalkan ini live-nya kebanyakan gitu loh. Ya terlalu sedikit juga pasti jelek ya, nggak ada jaraknya. Jadi margin itu penting juga supaya nanti report ini bisa kita cetak dengan dengan layout yang bagus, kiri kanannya ada jarak dengan tepi kertas, tepi atas, tepi kiri, kanan maupun bawah. Oke, dan saya tentukan langkah pertama selesai, ukuran kertasnya letter, marginnya itu. Oke, selesai. Baru kemudian langkah kedua adalah, perhatikan. Langkah kedua, saya desain report ini. Untuk langkah kedua adalah kita bisa melakukan perubahan nilai properti seperti yang ada pada form kemarin. Ada beberapa properti yang harus saya rubah nilainya. Kita lihat propertinya siapa? Propertinya report ini. Seperti di form kan persis. Anda klik ini, diklik di penanda reportnya ini, lalu tampilkan properti sheetnya. Apa yang dirubah? Sama kok, other, pop up, dan modal, supaya nanti dia keluar dari frame yang nempel itu. Oke. Dan kita hanya bisa fokus pada satu layar, satu jendela. Kalau mau fokus ke tempat lain maka kita tutup dulu jendela ini. Oke, saya rubah nilainya pop up menjadi yes, termasuk modal juga yes. Lalu masuk ke format. Di format ini border stylenya jangan dirubah, biarkan size able supaya jendela untuk report ini bisa saya besarkan maupun kecilkan. Jadi itu. Kemudian auto centernya yes, ya. Auto centernya yes. Sudah? Kalau sudah, berikutnya ini yang tidak kalah penting. Default view-nya, saya sudah bilang di awal bahwasanya saya sudah jelaskan semuanya di awal kepada Anda semuanya, tapi saya lebih memilih tampilan print preview. Ingat ya, kenapa? Karena nanti endingnya laporan saya ini endingnya adalah dicetak ke kertas. Jadi saya butuh memastikan cukup atau tidaknya, dan itu hanya dengan tampilan print preview. Kemudian captionnya kita isi. Lagi-lagi copy, enggak apa-apa. Coba saya tutup dulu.
Saya simpan. Saya isi dulu captionnya, jangan dulu, sabar ya. Saya klik kanan, saya design view, saya copy aja ini. Saya copy aja ya, pakai ini copy. Terus tadi reportnya mana? Saya buka, klik kanan, design view, masuk sini, saya paste, boom, saya paste, dah, enter, ya. Udah jadi itu, kita coba buka hasilnya. Sekali lagi, saya terbiasa untuk membuka atau menampilkan dalam posisi tertutup, bukan dalam posisi desain lalu dirubah view-nya, bukan. Saya terbiasa begini. Saya double klik sekarang. Kalau tadi kan default view-nya adalah report view asal mulanya. Sekarang sudah saya rubah menjadi print preview. Coba saya double klik, jadinya seperti ini. Ya, jadi kalau saya buka, jadinya seperti itu. Ya teman-teman, sudah ya. Nah, sekarang di dalamnya tinggal kita rubah beberapa hal. Ini tadi adalah hal dasar ya, hal dasar yang kita lakukan terhadap hal dasar yang kita rubah maksudnya terhadap report. Sekarang dengan desainnya atau layoutnya, saya klik kanan. Ingat ini di klik kanan saya pilih desain. Saya tutup dulu properti sheet-nya. Anda lihat sini. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, desainnya itu sama dengan form. Ada section sama kayak form ya, sama persis, ada section. Data itu ditampilkan pada section detail. Perlu saya ingatkan bahwa report ini tadi kita buat dengan cara auto, sehingga tahu-tahu jadi kan gitu ya. Dan ternyata setelah saya desain, bermaksud untuk saya modifikasi, ternyata inilah hasil desainnya. Oke. Ada section detail, ada section page header dan page footer, satu pasang, page header, page footer. Dan ada section report header. Oke. Yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa data itu ditempatkan pada section detail. Lalu section page header, page footer, report header, report footer. Perhatikan. Apapun yang Anda letakkan pada section page, ya, apapun yang Anda letakkan pada section page, maka akan selalu tampil pada setiap halaman. Tergantung apa? Page header, maka tampil di atas, ya, bagian atas setiap halaman. Kalau page footer, maka akan tampil di bagian bawah pada setiap halaman. Lalu ada section report header sama report footer. Apapun yang Anda letakkan pada section report, maka hanya akan muncul sekali. Oke, apapun yang Anda letakkan pada section report, maka hanya akan muncul sekali. Untuk report header, jadi kalau Anda meletakkan sesuatu pada section report header, maka dia akan muncul di lembar pertama atas. Itu toh. Dan apapun yang Anda letakkan pada section report footer, maka akan muncul sekali setelah di halaman terakhir, ya, maka akan muncul sekali di halaman terakhir setelah data terakhir dicetak. Setelah data terakhir, maka akan muncul tampilan apa yang Anda letakkan pada report footer, seperti itu, ya. Jadi ini mungkin kalau ini saya tampilkan tadi nggak kelihatan mana, maksudnya adalah data barang ini kan hanya membutuhkan satu lembar kalau saya preview. Jadi nggak akan kelihatan apa bedanya report footer sama report report header sama page header, nggak akan kelihatan gitu loh. Karena hanya tercipta satu lembar. Ini judulnya, kalau Anda lihat tadi TB barang itu kan ada pada report header. Sedangkan kode barang, nama barang, kode jenis, harga barang, jumlah stok, judulnya loh ya maksud saya, itu ada pada page header. Mana cuma muncul sekali semuanya. Oke, perhatikan, saya akan berikan contoh bagaimanakah supaya kelihatan apa bedanya antara page header sama page report header. Ini section detailnya tak ginikan aja lah. Ingat ya, tujuan saya hanya supaya nanti ini datanya tampilnya tidak hanya ke satu lembar, tapi lebih dari satu lembar. 2 lembar cukup lah saya rasa. Tak naikkan begini. Sorry, saya buat renggang begitu.
Sehingga kalau Anda lihat di sini, report ini Anda lihat ditampilkan menjadi beberapa lembar, mungkin 2 lembar mungkin ya. Anda lihat, ini ada tulisan TB barang, ada judulnya. Tapi di lembar kedua tidak ada lagi tulisan TB barang, tapi judul tetap ada. Jadi sekali lagi perhatikan, TB barang, tanggal, jam, itu tadi diletakkan di report header. Makanya dia cuma muncul di lembar pertama di bagian atas. Kemudian di bawahnya kita lihat, tapi kalau di lembar kedua ada ininya, jumlah datanya. Ini ada pada report footer ya. Oke, kalau nomor halaman ini di page footer, kita lihat lembar kedua ada, lembar pertama ada, dia muncul pada setiap lembar, cuma di bawah, makanya page footer. Kalau yang di page header yang ini, tulisan kode barang, nama barang, kode jenis, sampai jumlah stok tulisan itu muncul selalu di setiap lembar di area atas. Itu adalah section page header, ya, page header. Jadi itulah perbedaannya dari section report header, report footer dengan page header, page footer. Oke teman-teman, saya kembalikan ini. Nah, berikutnya ada tinggal gini aja. Kalau ini maunya saya cetak ke kertas, maka seharusnya ya tidak ada warna background lah. Jadi akan saya warna putih semuanya. Itu basicnya di situ ya. Jadi akan saya warna putih semuanya, fontnya saya warna hitam semuanya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini kejadiannya sama dengan form auto yang saya buat kemarin itu di video sebelumnya. Semua komponennya terikat jadi satu. Anda lihat? Ya, semua komponennya terikat jadi satu. Jadi pada pembuatan report dengan auto pun sama. Ya, yang dihasilkan adalah semua komponen terikat jadi satu. Sekali lagi ya, supaya mudah untuk melayout, memodifikasi atau tata letaknya, maka akan saya uraikan. Ya, tak lepas ikatannya. Caranya masih ingat? Saya Ctrl A, lalu saya masuk ke range, saya klik menu remove layout. Nah, gini. Gitu ya, jadi caranya. Setelah itu kemudian saya akan atur di desain ini semua background harus berwarna putih. Apapun itu. Kalau kita lihat semuanya udah putih sih. Tapi apakah benar? Kita cek. Report header satu persatu. Diklik, Anda lihat. Diklik sectionnya, tak klik sectionnya. Di menu home ada, bisa kok. Di sini apa? Putih. Section page header putih. Detail putih. Section page footer putih. Section report footer putih. Sudah? Bisa ya? Oke, sekarang kita lihat ada sesuatu yang berbeda. Page header aman. Ya, saya rasa maaf kok page header sih, salah ngomong saya. Report header aman, propertinya adalah back color. Dan report footer juga sama. Page header back color. Oke. Page footer. Oke, back color. Tetapi pada section detail ada sesuatu yang berbeda, alternate back color. Ya, teman-teman. Nggak cuma back color, tapi ada alternate back color. Itu biasanya akan memunculkan warna berbeda. Jadi Anda lihat ada darker 5% itu ya. Jadi warnanya apa? Background satu, tapi agak digelapkan. Itu loh. Oke. Itu Anda buat menjadi putih juga. Back colornya sudah beres kan, sudah tak setting semuanya tadi. Cuman untuk section detail itu ada properti yang bernama alternate back color. Maka itu pun akan saya buat putih. Jangan automatic, hati-hati. Automatic itu belum tentu putih. Kalau tulisan automatic belum tentu hitam. Ya, perhatikan. Saya buat putih. Sekali lagi, hal ini saya lakukan karena apa? Saya maunya report ini dicetak ke kertas sehingga saya maunya warna putih. Ya. Dan semua warna font saya minta berwarna hitam.
Saya akan hitamkan semuanya. Mungkin yang itu dulu. For color ya. For colornya adalah hitam. Ini juga for color. Pokoknya namanya for color. Maaf, yang titik-titik ini ya. Titik-titik. Saya kasih warna hitam. Sudah hitam semuanya. Beres saya rasa. Kemudian tinggal saya atur. Ini kertasnya tadi udah cukup belum? Hati-hati dengan lebarnya ini, sama berbeda dengan deform. Kalau deform Anda ngatur lebarnya sesuka Anda, tampil pokoknya cukup dalam satu layar sesuka Anda. Tapi kalau di report hati-hati karena hubungannya dengan kertas yang mau dipakai untuk mencetak. Jadi tolong hati-hati. Oke, sekarang akan saya edit sedikit, akan saya modifikasi sedikit, ya tidak banyak-banyak. Ini kan jelas ya, ini kan adalah timeline data barang. Judulnya nggak perlu ada tulisan barang, jadi mungkin gitu-gitu aja. Ini kode, ini nama, ya, ini kode jenisnya, ini harganya, jumlah stoknya, ini harga satuannya, ini jumlah stok. Dan ini aja saya rasa. Kemudian Anda lihat untuk judulnya saya tebalkan, saya tengahkan. Belum, hati-hati, belum aktif ya. Sampai aktif, saya klik lagi. Dah selesai. Kemudian ini Anda mepetkan kiri. Ingat bahwa report itu sudah ada batasnya dengan tepi, yaitu margin. Nggak perlu seperti ini. Mepetkan kiri semuanya aja. Kita mepetkan kiri. Nggak masalah ya. Karena udah ada batas dengan margin. Oke ya, tinggal gini aja. Jadi ngikuti, Anda lihat. Saya akan edit, saya akan modifikasi satu persatu komponen. Saya buat rata tengah, saya buat rata tengah tadi itu. Kemudian ini arrange, align, left, size-nya sama-sama width. Lalu lebarnya. Nama barang, klik, shift klik, dua komponen ya. Langsung judulnya sama text box-nya. Oh iya maaf, sama ya. Jadi ini text box juga. Ini label, ini text box, komponen sama ya dengan form, sama dengan form komponennya. Tadi propertinya, ini label, kemudian ini adalah text box, sama komponennya, ya, nggak jauh berbeda. Oke, Anda lihat, ini sama ini, arrange, align, left, size-nya sama-sama width, lalu saya ke kiri kan, kasih jarak dia ya, segini nama barang, oke lah. Untuk kode jenis, nih, align left sama-sama width, lalu saya geser juga, saya sempitkan, jangan lebar-lebar lah, cukup. Lalu harganya sama, align left sama-sama width, saya taruh situ, saya lebarkan dulu dikit, gini ya. Ya, untuk ini. Untuk KDJNS itu daftar pilihan home saya rata tengah. Dua ini saya rata kanan. Oke ya. Sekarang jumlah stoknya. Arrange, line, left, size sama-sama width. Jadi pengeditannya sekali lagi teman-teman, pengeditannya ini sama persis dengan deform. Sama persis dengan deform ya. Kalau Anda lihat di sini, saya mengaturnya ini sama persis dengan deform. Dua ini harga sama stok, pastikan pada property sheet formatnya standar, decimal place-nya 0 supaya muncul pemisah ribuan dan tidak ada desimal. Di sini mau saya tambahkan nilai persediaan. Jadi ada harga barangnya, ada stoknya, maka ada nilai persediaannya. Caranya saya tambahkan sama. Ketika kita menambahkan komponen baru, tidak harus dengan yang ada di sini. Jadi triknya mana yang lebih cepat gitu ya. Kalau kita tambahkan dari sini, belum nanti kita format sama fontnya dan seterusnya, malah lama. Saya lebih suka saya copy aja dari sini. Hal itu saya lakukan pada video pembahasan saya tentang form. Jadi Anda lihat saya blok dua-duanya ini ya. Saya copy lalu paste. Sama ya dengan deform. Tinggal saya geser. Lalu diganti di sini. Nilai persediaan seperti itu. Dah. Tadi geser dia.
Ini kurang lebar. Cukup. Oke, saya pastikan dulu ya, maaf ya. Anda lihat. Range, align, left, size sama-sama width. Kalau sudah gini, align top. Begini, align top. Sama kan? Kita kembalikan. Lalu ini kita kembalikan. Kalau sudah sekarang Anda lihat, jangan ada sisa di sebelah kanan. Oke. Kalau misalkan memang segini, ya sudah, Anda tutup, Anda lihat. Jadi harus ngepres, nggak boleh lebih. Gini nggak boleh, harus ngepres. Kemudian yang di sini saya isi rumus, sama dengan di akses. Anda boleh meletakkan rumusnya langsung di sini. Boleh juga lewat property sheet dari komponen itu masuk ke data, masuk ke control source-nya. Boleh, silahkan. Yang jelas, saya ke sini aja langsung. Saya klik ke sini. Untuk nilai persediaan itu rumusnya adalah harga BRG kali stok. Perhatikan nama field Anda, ya, sama dengan harga garis bawah BRG kali stok, seperti itu. Otomatis sama akses diapit sama tanda siku, ya. Jangan lupa formatnya pastikan tanda 0. Sudah selesai, cukup. Jadi sekali lagi teman-teman, hati-hati. Ini nanti kalau kelebaran akan ada suatu bentuk ini di pojok ada notifikasi bahwasanya kelebaran, ya. Sementara Anda lihat, saya buat yang cukup dulu. Saya print preview. Nah, langsung tampil ya. Tapi apa yang terjadi kalau tidak cukup? Nah, lihat. Ya, namanya kita tidak tahu. Segini misalkan. Saya print preview. Nah, itulah ya. Konfirmasi ini menunjukkan bahwasanya desain yang Anda buat itu melebihi lebarnya kertas. Ya, desain yang Anda buat melebihi lebarnya kertas. Oke? Anda oke. Di cancel boleh. Oke, boleh. Gitu ya. Nah, padahal area kosong loh ini. Iya, makanya itu. Anda sempitkan sampai ngepres, harus seperti itu. Kemudian ini ganti judulnya laporan persediaan barang. Tak ganti itu aja namanya ya. Laporan persediaan barang. Kemudian ini count-nya itu, nah lihat, masa ya harus gitu sih, kepotong gitu, ya enggak kan ya. Oke, ini bisa Anda lihat untuk section report footer. Nah, gini saya tambahkan tingginya supaya dia bisa saya tarik ke bawah. Nah, itu aja cukup saya rasa. Coba saya tutup dulu, saya simpan, coba saya buka seperti apa. Ya, lumayan lah ya, lebih layak daripada sebelumnya. Oke, Anda lihat, saya besarkan. Nah, berikutnya adalah Anda lihat di sini bahwa oleh akses kita diberi langsung tanggal cetak maupun jam cetak. Kemudian di bawah ini ada banyaknya barang, jumlah data ada 20. Saya akan menambahkan sebuah tulisan, sebuah caption supaya jelas, ya. Ini tanggal-tanggal apa? Ini jam-jam apa? Ini kemudian 20 itu maksudnya apa? Jadi untuk yang nanti tanggal akan saya tambahkan tulisan tanggal cetak. Kemudian jam saya tambahkan tulisan jam cetak supaya kita paham apa itu sebenarnya. Oke. Kemudian yang bawah saya kasih tambahan jumlah data misalkan seperti itu, ya. Bagaimanakah caranya menambahkan itu? Oke, saya desain langsung. Yang pertama adalah di area atas itu. Ini. Anda kalau melihat di sini, ini date sama time itu kan otomatis muncul, ya. Bukan saya yang memunculkan, otomatis akses yang munculkan. Kita lihat apa komponennya dia. Ternyata itu adalah text box. Sehingga saya akan menambahkan sebuah label untuk keterangan bahwa itu tanggal cetak dan ini adalah jam cetak laporan tersebut. Maka dua-duanya sebentar ini akan saya lebarkan dulu supaya saya punya space ya, space tempat. Dua-duanya Anda lihat saya blok. Lalu saya resize, saya kecilkan, yang kiri aja yang saya geser. Lalu di sini saya tambahkan dua buah label. Sekali lagi, daripada harus menambahkan label dari sini, mending saya copy dari yang sudah saya format. Ini misalkan, saya copy, boom, copy, saya klik ke sini, saya klik ke report headernya,
lalu saya paste. Saya taruh di sini, saya paste lagi, saya klik lagi di sini, saya paste lagi, kemudian saya pindah ke sini. Ya, kita lihat masalah ukuran nanti aja. Penting ini TGL cetak. Ya. Kalau Anda menempatkan titik 2 seperti ini contohnya, dan yang bawah adalah jam cetak. Titik 2. Saya jamin titik 2 ini tidak akan pernah bisa lurus. Lalu bagaimana kalau supaya saya ingin ada titik 2-nya? Itu pada komponen yang berbeda, komponen sendiri. Jadi ini cukup judulnya aja apa? TGL cetak sama jam cetak. Kemudian kalau sudah perhatikan dulu, saya ratakan kiri ya. Kemudian ini kan sudah saya klik kanan, saya align left, klik kanan, size sama-sama lebar. Lalu ini saya sempitkan. Sudah, sebelum saya meletakkan titik 2, saya berharap ini sudah sama dan sudah lurus dua-duanya ini ya. Ini sama ini. Align top. Kemudian tingginya, hati-hati. Saya pengen antara ini sama ini tingginya adalah ngikutin yang ini. Ngikutin yang ini. Gimana dia lebih pendek? Maka saya blok, klik kanan, size-nya yang short seperti itu. Yang ini sama, align-nya adalah top, rata, kemudian size-nya adalah ikut yang short. Kalau sudah, ini saya blok, saya copy paste, ya. Saya taruh di sini. Nanti masalah lurusnya gampang ya, nanti aja. Saya ganti dengan titik 2, yang bawah pun sama. Jadi peletakan titik 2 Anda taruh di komponen baru supaya bisa lurus. Titik 2-nya itu. Kalau langsung diketik kayak tadi nggak akan pernah bisa lurus. Nah, jadi titik 2 itu dijamin lurus. Nah, sekarang ini saya pindah ke kiri atau ini dipindah ke kanan, terserah. Ya, ini misalkan ini udahlah cukup lah. Mungkin segini ya. Mungkin segini cukup. Ini kalau mau pindah semuanya, ya kalau nggak lurus nggak apa-apa ya, saya rasa bisa gini, mepet gini, lalu seret, klik kanan, align top, yang ini klik kanan, align top. Ini saya ratakan kiri dan saya lihat lagi bagaimanakah formatnya. Untuk date formatnya adalah ini ya, date sekali lagi, tampilkan property sheetnya, formatnya apa di situ. Saya suka yang ini aja, short date. Untuk time-nya long time, setuju, sudah. Kemudian kalau sudah cukup, saya rasa ini judulnya, coba saya cek, saya tebalkan itu. Oke. Kemudian ini bermaksud untuk memberikan logo sebuah perusahaan, logonya. Di mana gantinya? Apa yang perlu dirubah? Yang pertama adalah perhatikan, untuk logo size modenya diganti dengan stretch supaya nanti ukuran logo yang akan kita masukkan gambar menyesuaikan besarnya dengan frame-nya ini. Saya ganti dengan stretch, lalu saya tampilkan logonya, saya ganti lewat property picture di sini. Titik ya. Saya cari logonya. Oke, saya ganti logo ini aja. Nah, udah. Ini saya sesuaikan dulu ukurannya. Oke, sudah. Kalau sudah, Anda lihat. Ini akan saya rubah itu tingginya, saya kurangi, lalu saya turunkan. Saya buat sama dengan yang gambarnya untuk batas bawahnya. Oke, cukup. Lalu saya tambahkan sebuah garis biasa. Di sini nggak ada garis, saya ambil dari desain. Ini saya ambil sebuah garis line, saya drag dari kiri sampai kanan. Kemudian garis ini kan saya pengennya horizontal kan, supaya benar-benar horizontal, tidak miring, maka pastikan height-nya itu 0.
Untuk garis horizontal, maka lurus horizontal ya, maka pastikan height-nya adalah 0, maka tak ganti dengan 0. Itu harus. Tinggal sekarang kalau warna oke lah hitam sekali lagi. Kalau masalah warna kita lebih baik pakai warna hitam semuanya. Tinggal width-nya. Pada properti border width mungkin saya buat agak tebal, 2. Kalau kurang jadi tambahin nanti. Ya, 2. Kalau sudah, ini saya mampatkan lagi itu. Ini misalkan kurang ke kanan itu, oke saya kanankan dikit. Kalau sudah, saya pastikan lagi, maaf, height-nya tadi ya. Jadi untuk garis horizontal height-nya harus 0. Kemudian ini saya naikkan, saya kasih jarak sedikit aja, segini mungkin. Kemudian tinggal yang terakhir kita bahas report footernya. Sama dengan ini tak tambahi teks ya. Ini akan saya geser dulu, saya tambahi teks. Saya copy aja dari sini. Sekali lagi teman-teman, daripada kita ngambil baru di sini harus memformat, mending copy dari yang udah kita buat, yang udah jadi, yang udah kita format. Ya, tinggal di copy, saya taruh di sini, tinggal saya paste. Udah selesai. Itu misalkan, ya lihat di situ. Ini kurang lebar, saya lebarkan. Nah, ini maunya apa? Ini jumlah data misalkan. Jumlah data. Kemudian yang bawah ada. Nah, ini adalah total persediaan. Cukup, ya kan? Dengan demikian maka lurus. Nah, di sini. Tinggal ini. Udah jadi. Nah, klik kanan, align top. Size-nya sama-sama short. Ini. Klik kanan, align top. Udah. Sekarang kita tambahkan. Ya, sekali lagi ya. Ini cetak tebal enggak ya? Oh, udah tebal. Ini udah tebal. Yang ini saya tebal sama-sama tebalnya. Kemudian saya tambahkan, tadi tulisannya cuma 20. Jumlah data 20 akan saya tambah dengan tulisan 20 apa? 20 barang misalkan. Saya pastikan dulu ini rata kiri, kemudian saya tambahkan tulisan. Cara menambahkan tulisan, Anda lihat, jadi function count buka bintang tutup itu untuk menampilkan banyaknya data. Di sini ada 20 data, tak tambah di belakangnya, saya gabung dengan spasi dan spasi tulisan barang. Tapi barangnya jangan begini, nanti mepet. Ini saya spasi sehingga nanti ada jarak. Jadi jumlah data tadi contohnya 20 barang seperti itu. Dan yang bawah sekali lagi itu saya tambahkan dari sini total persediaan. Tinggal nanti ini di sum. Ya, jadi untuk total persediaan saya copy dari sini, saya copy pakai ini. Maunya pakai Ctrl C tadi. Nanti tidak bisa dilihat ya. Pakai ini aja, copy. Jadi untuk total persediaan saya tambahkan dari sini. Cukup diklik, kemudian di copy, saya klik ke report footer, saya paste. Lalu saya taruh tempat saya tempatkan di sini. Nah, lihat. 2 ini saya klik kanan, align-nya left. Kemudian ini klik kanan, align-nya top dan size-nya short. Sudah? Lalu sudah ya buat sama misalkan seperti itu. Jangan lupa di rata kiri supaya mepet kiri ditambahkan sebuah function di situ. Tambahkan sebuah function yaitu sum kurung buka. Di paling akhir kurung tutup. Selesai. Tinggal ini disesuaikan lagi. Saya rasa cukup. Oke ya, teman-teman. Coba sekarang saya jalankan lagi. Saya tutup dulu, saya simpan. Sekarang saya buka report itu dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, saya besarkan. Jadi inilah contoh laporannya. Sudah berubah dari pembuatan auto semula ya. Ini kotaknya gimana? Mau dibuang? Ada kotaknya. Mau dibuang? Oke, boleh silahkan. Kalau mau dibuang, saya klik kanan, saya desain. Kotak itu adalah border ya. Dua-duanya sama. Ada border style, ada border color dan sebagainya.
Border stylenya kalau mau dibuang tidak kelihatan, maka pilih yang transparan. Oke, saya tambahkan lagi, saya tutup, saya simpan, saya buka. Itulah jadinya. Inilah laporan yang kita buat melalui auto dan sudah melalui proses pengeditan atau modifikasi. Oke, titik 2-nya lurus, kemudian di sini ada tulisan barangnya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup pengeditannya untuk masalah laporan persediaan barang. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat.